warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianis Ahsan Akidah, mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat banget ya ini anak-anak semuanya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nih, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Baik, Bu. Bu. Sangat Baik, sehat. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita presensi dulu ya. Nah, untuk presensinya Ibu udah kirim link presensinya melalui WA Group. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengisi presensi yang ada di WA Group. Oke, silakan. Oke, karena sudah presensi, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu, silakan anak-anak yang tidak terkendala sinyal, silakan mengaktifkan fitur kameranya, dan apabila apabila ada pertanyaan ataupun jawab pertanyaan dari Ibu, silakan diaktifkan mikrofonnya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih, anak-anak silakan dilihat di sekitar rumahnya. Ada barang-barang elektronik apa saja nih? Oke, bisa dilihat ada apa aja? Ada setrika, Bu. Kipas, Oke, ada setrika, ada kipas. Ada apa lagi? Ada laptop, Bu. Televisi. TV, Bu. Televisi. Oke, laptop. Oke, banyak ya anak-anak. Nah, berkaitan dengan itu tadi, pagi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dan perubahan energi. Nah, anak-anak tadi sudah diamati ya, ada apa aja tadi. Oke. Nah, di rumah kalian ada benda kayak yang digambar ini nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, ada kipas angin. Nah, bagaimana benda tersebut bisa digunakan? Oke, ada yang tahu gimana cara gunainnya? Ayo. Oke, Saya izin menjawab, Bu. Kalau sepenglihatan saya, kan itu kalau sebelum memakai setrika kan disambungkan di listrik. Jadi nanti setelah disambungkan di listrik, nanti lama-kelamaan setrikanya bisa semakin panas. Jadi bisa digunakan untuk menyetrika gitu, Bu. Kalau menurut saya. Oke, betul banget. Nah, setrika biasanya itu dicolokin dulu ya di sumber listrik, terus nanti panas baru bisa digunakan. Oke. Nah, itu nanti sangat berhubungan erat dengan topik kita hari ini mengenai bentuk dan perubahan energi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan observasi dan studi literasi mengenai konsep energi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi dengan jelas. Yang kedua, melalui kegiatan observasi dan studi literasi tentang bentuk-bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan observasi dan studi literasi mengenai sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan praktikum dengan menggunakan PET Interactive Simulation, diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD 1, peserta didik dapat menjabarkan pengertian perubahan energi. Dan yang kelima, melalui kegiatan praktikum dengan menggunakan PET Interactive Simulation, diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD 1, peserta didik dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi dengan tepat. Selanjutnya, setelah ini, anak-anak akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok nanti terdiri dari 2 atau 3 orang. Gunanya kelompok tadi itu nanti kita akan mengerjakan LKPD 1 mengenai bentuk dan perubahan energi yang akan Ibu share link LKPD-nya melalui WA Group. Nanti LKPD-nya nanti dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai kelompoknya yang telah Ibu bagi. Nanti pengerjaannya melalui breakout room, nanti silahkan join ke breakout room masing-masing. Namun sebelum itu kita amati dulu video yang satu ini, kita analisis bersama masalah-masalah apa yang muncul berdasarkan video tersebut. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Oke, itu
tadi anak-anak video mengenai salah satu contoh dari perubahan energi. Oke, dari video tadi anak-anak bisa ada itu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin di benak anak-anak semuanya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan anak-anak tulis di link Jamboard yang telah Ibu share di WA group juga. Nah, silahkan ditulis di sana pertanyaan apa aja yang muncul di benak anak-anak mengenai video tadi dan topik yang akan kita bahas di LKPD setelah ini. Nah, ini Ibu sudah sediakan untuk link Jamboard-nya, sudah ada nama-namanya, silahkan ditulis masing-masing anak, menulis ya satu rumusan masalah yang muncul. Oke, dari berbagai rumusan masalah yang udah disampaikan anak-anak, nanti Ibu rangkum ya, Ibu rangkum menjadi tiga pokok rumusan masalah yang nanti anak-anak selidiki di di percobaan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Ya, nanti agar apa? Agar kita sama, persepsinya sama, identifikasi yang diidentifikasi itu sama. Jadi, untuk rumusan masalahnya silahkan dicatat, ada 3 poin. Sudah jelas anak-anak? Oke, karena sudah jelas, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, sesuai dengan yang Ibu arahkan tadi, untuk percobaannya kita kelompok ya, sesuai yang udah Ibu bagi tadi, silahkan setelah ini ke anak-anak join di breakout room masing-masing. Oke, setelah nanti percobaan mungkin selama 5-7 menit ya untuk percobaannya insya Allah cukup. Setelah itu nanti silahkan anak-anak kembali lagi ke main room utama. Seperti itu, selamat bekerja anak-anak. Oke, sepertinya sudah semua ya kembali ke main room utama. Gimana tadi percobaannya, anak-anak? Seru? Seru Bu. Diskusinya lancar ya? Oke, bingung apa tuh? Oke, nanti bisa didiskusikan ya, nanti bingungnya di mana. Oke, tadi diskusinya lancar? Oke, Lancar Bu. Lancar Bu. Oke, setelah ini silahkan nanti presentasi ya secara bergantian. Tadi hasilnya bagaimana, hasil percobaannya seperti apa, nanti bisa didiskusikan bareng-bareng, bisa disampaikan ke teman-teman yang lain juga. Oke, kita urut ya dari kelompok 1, nanti bisa disampaikan data hasilnya dari data pertama sampai data kelima. Seperti apa, nanti dilanjut kelompok 2, nanti data 6 mungkin sampai data 10, dan seterusnya. Seperti itu. Silahkan kelompok 1, siapa yang mau share screen? Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Silahkan. Baik, izin mempresentasikan dari hasil kegiatan praktikum tadi ya Bu. Yang pertama itu ada air mengalir, sistem pertamanya ada air mengalir, kemudian sistem keduanya ada turbin, sistem yang ketiga ada air, kemudian perubahan energinya terjadi adalah mekanik, elektrik, kemudian panas. Yang nomor 2, sistem pertamanya ada sinar matahari, kemudian sistem keduanya ada turbin, sistem ketiga ada air. Perubahan yang terjadi adalah tidak ada perubahan. Kemudian ada nomor 3, sistem satunya itu dipanaskan, sistem keduanya itu turbin, kemudian sistem ketiga ada air. Perubahan yang energi yang terjadi adalah panas, mekanik. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Oke, bagus banget nih hasil percobaannya ya. Udah dianalisis. Ada yang mekanik jadi panas, ada yang kimia jadi panas, ada cahaya, kemudian jadi cahaya lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 nih. Silakan disampaikan untuk data hasil 6 sampai 10. Oke, kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Saya izin share screen Bu. Oke, silakan kelompok 2. Silakan Erli untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Baik, izin mempresentasikan hasil diskusi kami ya Bu. Untuk hasilnya, untuk nomor 6 itu kami membuat sistem 1 itu sinar matahari, kemudian sistem 2-nya panel surya, dan sistem 3-nya lampu. Nah, itu terbentuk perubahan energi, cahaya, elektrik, panas, kemudian jadi cahaya. Kemudian yang nomor 7 itu sistem 1 air mengalir, sistem 2 turbin, dan sistem 3 kincir. Nah, itu perubahan energinya mekanik, elektrik, mekanik. Kemudian pada nomor 8 sistem 1-nya sinar matahari, kemudian sistem 2-nya turbin, dan sistem 3-nya kincir, itu tidak terjadi perubahan energi. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, pause dulu dong buat kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 2 terima kasih. Oke, yang terakhir kelompok 3 untuk data hasil 11 sampai 15. Oke, silakan siapa yang mau presentasi? Saya Bu yang share screen. Oke, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3, yaitu saya, Yohana, dan juga ada Yogi. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan nomor
sampai dengan 10 sampai dengan 15. Mungkin nomor 1 itu sistem pertamanya sinar matahari, sistem 2-nya panel surya, dan sistem ketiganya kincir. Nah, untuk perubahan energi yang ada yaitu dari energi cahaya menuju energi elektrik dan selanjutnya energi mekanik. Untuk yang kedua, mulai dari teko yang dipanaskan berlanjut ke turbin, dan sistem ketiganya adalah kincir. Perubahan energinya dari energi panas ke energi mekanik. Lalu dari energi mekanik diubah menjadi energi elektrik dan berubah lagi menjadi energi mekanik. Lalu yang ketiga dari sistem satunya itu yaitu air mengalir. Lalu yang kedua menjadi turbin, dan yang ketiga ada lampu. Energinya yang berubah yaitu mulai dari energi mekanik berubah menjadi energi elektrik. Dari energi elektrik ini berubah lagi menjadi energi panas, dan terakhir menjadi energi cahaya. Lalu yang Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Plus dulu dong buat kelompok 3. Oke. Nah, dari teman-teman tadi ada banyak ya yang ditemukan perubahan-perubahan energi apa saja, sistem-sistem apa saja, sesuai yang dituliskan anak-anak tadi di Jamboard ya. Tadi ada yang tanya, selain angin apa saja Ibu sumber energi dari alam yang bisa digunakan oleh manusia? Nah, salah satunya tadi ada air mengalir, itu bisa seperti itu. Oke. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan anak-anak, ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang bisa kita ambil untuk percobaan tadi? Saya. Oke, silahkan Afnan. Sebentar ya, Bu. Oke. Tadi kan ada 3 rumusan masalah kan, Ibu. Terus kesimpulan yang pertama itu ada energi panas, energi listrik, energi mekanik, energi cahaya, terus energi kimia. Terus ada rumusan yang kedua, itu bentuk energi yang terjadi itu yang pertama ada mekanik, elektrik, terus panas. Terus yang kedua tadi tidak ada perubahan, kan di detasnya tadi, Bu. Terus yang ketiga ada panas, mekanik, elektrik, terus panas. Selanjutnya ada kimia, mekanik, elektrik, terus panas. Terus selanjutnya tidak ada perubahan. Kemudian cahaya, elektrik, panas, terus cahaya. Data selanjutnya itu tidak ada perubahan. Kemudian kimia, mekanik, energi panas, energi cahaya. Terus ada perubahan energinya itu mekanik, elektrik, energi mekanik. Terus tidak ada perubahan. Kemudian ada energi panas, mekanik, energi elektrik, energi mekanik. Terus yang selanjutnya energi kimia, mekanik, energi elektrik, energi mekanik. Terus ada energi cahaya, energi elektrik, energi mekanik. Kemudian energi cahaya, energi elektrik, terus ada energi panas. Yang terakhir ada energi mekanik, energi elektrik, panas, energi cahaya. Itu, Bu. Oke, terima kasih Afnan. Oke, jadi kesimpulan yang pertama tadi ada beberapa bentuk energi ya yang terjadi pada sistem. Tadi ada energi kimia, energi listrik, energi panas. Oke, ada banyak sekali yang tadi sudah disebutkan Afnan. Kemudian perubahan-perubahan energi tadi, ada yang jadi energi panas menjadi energi cahaya, ada energi mekanik menjadi energi cahaya, ada energi panas jadi energi listrik, dan sebagainya. Oke, ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Afnan berdasarkan percobaan tadi? Saya Bu izin menambahkan untuk kesimpulan yang terakhir. Oke, silakan. Oke, tadi kan rumusan masalah yang terakhir ada tentang bagaimana perubahan energi dari sistem tersebut ya Bu. Nah, menurut saya kesimpulannya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan Bu, tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Terus perubahan energi dapat terjadi ketika ada perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, seperti itu Bu. Oke, betul banget. Nah, intinya ada di sini ya anak-anak. Kalau energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi itu bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Seperti itu. Terima kasih Safira dan juga Afnan. Oke, nah dari kesimpulan tadi, Ibu izin menambahkan ya anak-anak, memberikan penguatan biar anak-anak semakin paham mengenai konsep energi itu sendiri. Oke, PPT-nya apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi, untuk pengertian energi sendiri, untuk melakukan sebuah usaha itu kita memerlukan energi. Nah, energi itu bisa berbagai bentuk. Nah, kerja seseorang itu juga bergantung pada kemampuan organisme yang bagaimana mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Nah, ini bisa didefinisikan energi sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja untuk melakukan suatu perubahan. Oke, selanjutnya ada macam-macam bentuk energi seperti yang udah Afnan sebutkan tadi ya. Nah, ada energi panas, energi cahaya, energi potensial, energi mekanik, energi kinetik, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, dan masih banyak yang lainnya bisa anak-anak temukan di lingkungan sekitar. Kemudian ada yang namanya sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Sumber energi itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada sumber energi tak terbarukan, dan yang kedua ada sumber energi terbarukan. Nah, contohnya sumber energi tak terbarukan itu biasanya yang kita gunakan untuk bahan bakar, misal bahan bakar motor, mobil, itu sebagai dari energi minyak bumi, energi nuklir, dan energi batubara. Itu termasuk contoh dari sumber energi tak terbarukan. Nah, yang terbarukan apa Ibu? Untuk sumber energi terbarukan itu ada yang sering sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari, energi matahari, energi air, energi angin, energi tidal. Yang belum tahu energi tidal itu biasanya kita sebut dengan energi pasang surut air laut. Nah, itu namanya energi tidal. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat energi. Nah, ini yang anak-anak harus tekankan bahwa sifat-sifat energi itu yang pertama transformasi energi, bahwa energi itu dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua transfer energi. Nah, energi itu dapat berpindah dari material satu ke material yang lain. Biasanya itu dibarengi dengan transformasi energi itu. Yang ketiga, energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Yang terakhir itu energi kekal, bahwa energi itu seperti yang disebutkan Safira tadi ya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Oke, selanjutnya ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ini yang sebagai dasar dari materi bentuk dan perubahan energi ini. Jadi hukum kekekalan energi itu bunyinya seperti apa? Bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Seperti itu.
Nah, dari hukum tadi kita dapat memberikan garis besar ya bahwa perubahan energi itu adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya apa? Seperti yang udah anak-anak tadi identifikasi. Contohnya ada lampu yang kita pakai, itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kipas angin tadi yang identifikasi rumahnya ada kipas angin, itu perubahan energi listrik jadi energi gerak. Ada yang punya motor atau mobil, itu perubahan dari bahan bakar ke energi kinetik. Nah, energi-energi tersebutlah yang bisa menggerakkan, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan energi yang ada di sekitar kita yang bisa kita identifikasi. Seperti itu. Dan yang udah Ibu jelaskan mengenai perubahan bentuk ataupun sifat-sifat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu ada yang masih bingung. Oke, bagaimana Erli? Kan semisal ada perubahan energi di suatu benda. Nah, itu misal dari cahaya, kan misal ya Bu, perubahan energi itu dari cahaya panas menjadi cahaya. Nah, itu dari energi satu ke berubah menjadi energi lain, itu terjadi perubahan jumlah energi nggak Bu? Terjadi perubahan jumlah energi atau pengurangan atau penambahan jumlah energi? Itu Bu. Oke, terima kasih Erli pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang bagus banget ya. Oke, jadi apakah ada pengurangan atau penambahan energi ketika terjadi proses perubahan energi ya? Oke, jadi untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, di sifat-sifat energi bahwa energi itu mengalami transformasi energi dan juga transfer energi. Jadi peristiwa perubahan energi itu biasanya disertai dengan perpindahan energi. Nah, oleh karena itu jumlah keseluruhan energi setelah maupun sebelum perubahan terjadi itu jumlah energinya itu sama. Gitu. Jadi walaupun terjadi perubahan, jumlah energinya itu tetap sama. Karena biasanya perubahan energi itu disertai dengan perpindahan energi. Oke. Apakah Erli sudah paham dan teman-teman yang lainnya? Sudah paham Bu, terima kasih. Oke. Silakan Yohana. Ibu, saya izin bertanya. Tadi kan ada yang tidak mengalami perubahan itu ya, Bu. Berarti Ya. Ada beberapa saat yang tidak ada perubahan energi itu, kenapa bisa terjadi, Bu? Oke, terima kasih Yohana. Nah, jadi ada beberapa ya tadi yang tidak terjadi perubahan energi seperti yang sudah anak-anak temukan di percobaan tadi. Karena apa? Karena tidak semua sistem itu bisa berkaitan secara langsung, bisa cocok gitu ibaratnya. Ada yang sistem 1 dengan sistem 2 itu bisa digabung. Mungkin ada yang sistem 3-nya tidak bisa. Seperti itu. Jadi, untuk menjadi satu perpindahan energi itu diperlukan sistem-sistem yang saling berkaitan dan itu bisa satu sama lain karena ada sistem untuk sistem 1, sistem 2 dan sistem 3 itu ada fungsinya masing-masing. Sistem 1 sebagai sumber energi, sistem 2 sebagai pengolahnya dan sistem 3 sebagai outputnya. Nah, antara sistem 1 dan 2 dan 3 ini harus saling berkaitan sehingga bisa menghasilkan perubahan energi yang sesuai yang diinginkan seperti itu. Tidak ada perubahan karena memang tidak cocok antara sistem 1, sistem 2 dan sistem 3. Seperti itu. Terima kasih Ibu, sangat jelas. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, sekarang Ibu yang tanya kepada anak-anak. Oke, ada yang sudah pernah naik sepeda? Sudah pernah semuanya kan ya? Oke. Ya. Biasanya kalau anak-anak naik sepeda terus ada turunan tuh biasanya sepedanya kalau nggak dikayuh tetap bisa jalan nggak? Meluncur gitu kan ya? Ya. Nah, ada yang tahu nggak itu salah satu perubahan energi apa menjadi apa? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan, Bara. Sepeda itu meluncur karena terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Hal tersebut karena energi potensial semakin kecil dan energi kinetiknya semakin besar. Oke, betul sekali, Bara. Oke, jadi ketika kita ya naik sepeda nih, kalau ada tanjakan itu kan berat ya, sepedanya dikayuh. Nah, itu karena potensialnya kan semakin naik, kinetiknya semakin kecil. Nah, ketika turunan, potensialnya kan semakin rendah, kinetiknya semakin besar. Seperti itu. Oke, insya Allah udah anak-anak udah paham ya mengenai bentuk dan perubahan energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih lanjut yang Ibu singgung tadi ya, mengenai energi potensial dan energi kinetik. Kemudian kita akan lanjut ke makanan sebagai sumber energi dan bagaimana proses pencernaan zat makanan di dalam tubuh. Itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke. Nah, setelah itu anak-anak silakan semuanya kembali lagi ke link Jamboard tadi yang Ibu udah share sama linknya seperti yang untuk rumusan masalah. Silakan nanti diisi di bagian slide kedua mengenai evaluasi dan ekspresi. Silakan anak-anak isi evaluasi untuk pembelajaran hari ini dan silakan pilih ekspresi apa yang mewakili hati anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan bisa diisi ya evaluasinya. Nanti bisa diisi setelah pembelajaran tidak apa-apa. Oke. Oke, baik. Setelah ini mungkin udah cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu tunggu untuk submit LKPD-nya dan link evaluasinya tadi silahkan diisi. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui WA Group ataupun bisa melalui chat pribadi seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu hantarkan. Berdoa cukup? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu Ana. anak-anak. Oke, Ibu akhiri ya Zoom-nya.